Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra RCU, kelas D jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya di sini akan menjelaskan hasil review artikel saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT, Student Team Achievement Divisionis. Yang ada dalam pendahuluan artikel tersebut yakni rendahnya kemampuan membaca pemahaman dalam membaca teks. Banyak siswa mengungkapkan bahwa mereka bosan ketika mata pelajaran membaca masuk kelas. Dengan adanya rasa bosan pada siswa tersebut akan mempengaruhi ilmu bahasa lainnya seperti menulis, menyimak, dan berbicara. Jadi dengan adanya rendahnya kemampuan membaca siswa, maka peneliti melakukan penelitian ini untuk lebih meningkatkan kemampuan membaca siswa. Maka seorang peneliti menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAT. Jadi, metode yang digunakan dari hasil siklus 1, pembelajaran membaca dilakukan 3 kali pertemuan. Begitupun dengan siklus 2. Jumlah waktu yang digunakan dalam kedua siklus tersebut adalah 6 jam pelajaran dan pemakaian waktu yang diatur dengan efisien. Peneliti menggunakan 2 tahapan siklus tersebut, yakni untuk mempermudah melihat perkembangan siswa. Siklus 1, teknik evaluasi yang digunakan yaitu yang pertama, rencana pembelajaran yang dibuat. Kedua, prosedur pembelajaran oleh peneliti. Ketiga, alat atau teknik evaluasi yang digunakan. Siklus 2 dilaksanakan dengan berpedoman pada hasil refleksi siklus 1. Pada tahap ini, peneliti membentuk kelompok siswa yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang siswa yang tingkat kemampuannya berbeda. Penelitian ini membahas kemampuan siswa dalam pemahaman membaca yang kian mengakibatkan prestasi mereka menurun. Maka peneliti melakukan sebuah observasi untuk mengetahui penyebab turunnya prestasi. Dengan adanya peneliti menemukan sebuah kejanggalan dalam teknik pembelajaran, maka peneliti melakukan model pembelajaran dengan menggunakan kooperatif tipe STAT. Dari hasil yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAT ini dilihat dari siklus 1 dan 2 yang dilakukan oleh peneliti, yang dimana perkembangan siswa dalam memahami isi teks bacaan telah meningkat. Ada pun pengertian dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yakni menurut Muhammad Nur tahun 2008 nomor 5, pada model ini siswa dikelompokkan dalam tim dengan anggota 4 siswa pada setiap tim. Tim dibentuk secara heterogen menurut tingkat kinerja, jenis kelamin, dan suku. Sedangkan menurut Citra Utomo dan Chenovi Primiani tahun 2009 nomor 9, STAT didesain untuk memotivasi siswa-siswa supaya kembali bersemangat dan saling menolong untuk mengembangkan keterampilan yang diajarkan oleh guru. Sementara itu menurut Trianto tahun 2010 nomor 68 mengemukakan pembelajaran kooperatif STAT merupakan salah satu jenis dari model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen, diawali dengan penyampaian tujuan pembelajaran, penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Sedangkan menurut Slavin dalam Rusman tahun 2012 nomor 214 mengemukakan bahwa model pembelajaran STAT merupakan variasi pembelajaran kooperatif yang memacu siswa agar saling mendorong dan membantu satu sama lain untuk menguasai keterampilan yang diajarkan oleh guru. Nah, adapun langkah-langkah model pembelajaran STAT, Rusman menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian tujuan dan motivasi. Menyampaikan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, pembagian kelompok. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa yang memprioritaskan heterogenitas kelas dalam prestasi akademik, jenis kelamin, ras, atau etnik. Bagian ketiga, prestasi dari guru.
Guru menyampaikan materi pelajaran dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan tersebut, serta pentingnya pokok bahasan tersebut dipelajari. Bagian keempat, kegiatan belajar dalam tim atau kerja tim. Siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk. Kerja tim merupakan ciri terpenting dari STAT. Bagian kelima, kuis atau evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar melalui pemberian kuis atau evaluasi tentang materi yang dipelajari dan juga melakukan penilaian terhadap presentasi hasil kerja masing-masing kelompok. Nah, yang terakhir, penghargaan prestasi atas keberhasilan kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kedua artikel teman sekelompok saya. Yang pertama berjudul Upaya meningkatkan membaca cepat dengan menggunakan metode P2R dan question. Metode penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu proses pembelajaran keterampilan membaca cepat untuk menemukan ide pokok berbagai teks sastra menggunakan metode P2R dan question dengan pola horizontal dikategorikan sudah tuntas. Karena kecepatan efektif membaca sudah mencapai target dengan kecepatan 250 sampai 325 kpm untuk tingkatan SMA, pemilihan dan penggunaan metode dalam membaca cepat untuk menemukan ide pokok ini mampu meningkatkan minat belajar siswa, sehingga prestasi siswa juga meningkat. Metode P2R merupakan salah satu metode atau strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca. Metode P2R terdiri atas tahap preview, read, dan review yang biasanya digunakan sebagian besar pembaca cepat dan efisien. Metode P2R digunakan untuk mempermudah dalam menentukan pokok-pokok pikiran dalam teks bacaan yang akan dilakukan peneliti. Metodenya terdiri atas 3 tahap, yaitu Preview artinya melakukan pengamatan awal, mengenal identitas dan sekaligus tentang isi buku. Kedua, read artinya membaca objek bacaan dengan lebih mendalam, cermat, dan kritis sambil mencari jawaban atas semua pertanyaan yang telah dilontarkan. Ketiga, review artinya sebuah ringkasan ulasan dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Question merupakan sebuah pertanyaan pendek yang ditambahkan di akhir pernyataan untuk menanyakan sesuatu. Question digunakan agar pembaca membuat pertanyaan tentang teks bacaan. Tujuannya untuk mengetahui informasi apa saja yang sudah diperoleh dalam teks bacaan. Selanjutnya, artikel kedua dari teman sekelompok saya yang judulnya Penerapan Metode Pembelajaran SQ4R untuk meningkatkan keterampilan membaca naratif teks. Pada pendahuluan ini adalah adanya fakta bahwa siswa yang belum memahami membaca naratif teks, banyak siswa yang merasa jenuh dan bosan dengan aktivitas membaca yang monoton. Sebagian besar siswa merasa tidak tertarik untuk membaca karena beberapa faktor, baik itu faktor bacaan yang membosankan ataupun faktor guru dengan variasi atau metode pembelajaran yang kurang diminati. Nah, metode desain penelitian ini adalah PTK. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus berlangsung 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Setiap siklus meliputi tahap pertama, 1. Perencanaan, kedua pelaksanaan tindakan, ketiga observasi dan evaluasi, keempat analisis dan refleksi. Hipotesis tindakan yang diperoleh yaitu sebagian berikut. Yang pertama, pembelajaran bahasa Inggris dapat menarik perhatian siswa melalui penerapan pembelajaran SQ4R. Penerapan pembelajaran SQ4R dapat meningkatkan kreativitas dan minat belajar siswa lebih baik. Penggunaan pembelajaran SQ4R dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gerabak, Kabupaten Magelang, kelas 10. Yang diteliti adalah kelas 10 IPS 3 dengan jumlah 36 siswa.
Nah, penerapan metode pembelajaran SQ4R pada keterampilan membaca teks naratif dalam pembelajaran di kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Grabak, Kabupaten Magelang. Sebagai alasan dipakainya metode ini, pertama, metode ini sangat mudah terencana oleh pengajar bahasa Inggris. Metode pembelajaran SQ4R pada keterampilan membaca ini dapat diterapkan jika siswa terlihat enggan atau jenuh dalam mengikuti pelajaran. Penelitian tentang pembelajaran membaca dengan metode pembelajaran SQ4R di kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 1 Grabak, Kabupaten Magelang. Hasilnya terungkap setelah dilakukan penelitian metode SQ4R, yakni metode ini merupakan sebuah sistem yang diterapkan dalam melakukan aktivitas membaca dan atau belajar karena metode ini merupakan sebuah mata rantai yang setiap bagiannya saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga harus dilalui oleh pembaca apabila hendak memperoleh pemahaman yang maksimal. Meski terkesan sangat mekanistik, tetapi membaca dengan menggunakan SQ4R ini dianggap lebih memuaskan karena teknik ini dapat mendorong seseorang untuk lebih memahami apa yang dibacanya, terarah pada intisari atau kandungan-kandungan pokok yang tersirat dan tersurat dalam suatu buku atau teks. Saya akan melanjutkan atau membahas dua artikel dari kelompok lain yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran berupa buletin dalam buku saku untuk pembelajaran IPA terpadu. Yang ditampilkan pada pendahuluan adalah adanya fakta bahwa kurangnya minat baca siswa terhadap buku cetak karena memiliki uraian baca yang panjang. Kedua, pembelajaran IPA terpadu belum diterapkan di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Nah, nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu penerapan media pembelajaran buletin dalam bentuk buku saku untuk pembelajaran IPA terpadu. Selama ini, guru hanya menggunakan buku cetak dan lembar kegiatan siswa, sehingga siswa merasa bosan karena penjelasannya lebih panjang. Jadi, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan atau R&D dalam pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dalam pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Jadi pada penelitian pengembangan difokuskan pada dua tahap, yaitu tahap preliminary dan tahap formative evaluation. Tesmers tahun 1993 yang meliputi self-evaluation, prototyping atau expert reviews, dan one-to-one dan small group serta file text. 1. Tahap preliminary. Pada tahap ini, peneliti akan menentukan tempat dan subjek penelitian seperti dengan cara menghubungi kepala sekolah dan guru mata pelajaran di sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya, peneliti akan mengadakan persiapan-persiapan lainnya seperti mengatur jadwal penelitian dan prosedur kerja sama dengan guru kelas yang dijadikan tempat penelitian. Kedua, tahap formative evaluation. Bagian A, self-evaluation, analisis. Tahap ini merupakan langkah awal penelitian pengembangan. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis siswa, analisis kurikulum, dan analisis perangkat atau bahan yang akan dikembangkan. Nah, desain pada tahap ini, peneliti akan mendesain perangkat yang akan dikembangkan yang meliputi pendesainan kisi-kisi, tujuan, dan metode yang akan dikembangkan. Kemudian, hasil desain yang telah diperoleh dapat divalidasi teknik.
validasi yang telah ada, seperti dengan teknik trinagulasi data, yakni desain tersebut divalidasi oleh pakar atau expert dan teman-teman sejawat. Hasil pendesainan ini disebut sebagai prototipe pertama. Bagian B, prototyping. Hasil pendesainan pada prototipe pertama yang dikembangkan atas dasar self-evaluation diberikan pada pakar expert review dan siswa one-to-one secara paralel. Expert review. Pada tahap expert review ini, produk yang telah didesain dicermati, dinilai dan dievaluasi oleh pakar. Pakar-pakar tadi menelaah konten, konstruk, dan bahasa dari masing-masing prototipe. Saran-saran para pakar digunakan untuk merevisi perangkat yang dikembangkan. One-to-one. Pada tahap one-to-one ini, peneliti menguji cobakan desain yang telah dikembangkan kepada siswa atau guru yang menjadi tester. Hasil dari pelaksanaan ini digunakan untuk merevisi desain yang telah dibuat. Bagian C, field test. Saran-saran serta hasil uji coba pada prototipe kedua dijadikan dasar untuk merevisi desain prototipe kedua. Hasil revisi diuji cobakan ke subjek penelitian, dalam hal ini sebagai uji lapangan atau flight test. Produk yang telah diuji cobakan pada uji lapangan haruslah produk yang telah memenuhi kriteria kualitas. Kemudian artikel yang kedua yang judulnya pengembangan media makromedia flash untuk pembelajaran membaca dan menulis bahasa Indonesia di SMA. Nah, pada pendahuluan adalah tingkat literasi Indonesia belum dapat dibanggakan. Skor rata-rata kemampuan membaca remaja Indonesia peringkat ke-58 dari 65 negara peserta studi PISA, Program Nasional Student Assessment. Rata nilai ujian nasional bahasa Indonesia SMP dan SMA menurun dari tahun ke tahun. Ironisnya, rata nilai bahasa Indonesia justru lebih rendah daripada rata nilai bahasa Inggris. Dan tidak sedikit siswa tidak lulus UN karena nilai bahasa Indonesianya jatuh. Adapun aspek kebaruan dan belum keterbiasaan siswa terhadap media yang digunakan dalam pembelajaran kiranya penting diperhatikan. Hal ini sesungguhnya sangat manusiawi. Manusia pada umumnya cenderung menjadi bosan, jenuh terhadap sesuatu yang itu-itu juga, yang lagi-lagi begitu monoton. Manusia memerlukan kebaruan, keberaneka,an dan kevariasian. Hal ini kiranya juga berlaku dalam pembelajaran membaca dan menulis. Kebaruan, keberaneka,an dan kevariasian media merupakan salah satu hal yang mungkin dapat menangkal kebosanan siswa dalam pembelajaran membaca dan menulis. Metode penelitian, yakni penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis penelitian tindak kelas atau PTK, atau bisa disebut dengan classroom action research yang terdiri atas 2 siklus tindakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan R dan D yang lazim dipergunakan untuk menghasilkan dan menguji validitasi produk tertentu. R dan D digunakan dalam banyak bidang. Penelitian ini menggunakan metode R dan D atau yang biasa disebut penelitian dan pengembangan. Peneliti ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menganalisis data kualitatif. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk multimedia yang di dalamnya mencakup lapisan teks, audio, dan video. Menurut Hornet, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi multimedia, kelas virtual, CD-ROM, streaming video, pesan suara, email dan telepon, konferensi, teks online, animasi, dan video streaming online. Selain materi, latihan dan pembelajaran remedi juga disediakan dalam bentuk daring, baik materi pembelajaran, latihan maupun materi pembelajaran remedi. Ketiganya disajikan melalui sarana medsos. Ada 2 jenis medsos yang dipilih, yaitu WA dan YouTube jika Anda harus belajar melalui internet. Hasil pembahasan peneliti ini berhasil mengembangkan media makromedia flash untuk pembelajaran membaca dan menulis bahasa Indonesia di SMA. Mencakup komponen media teks, gambar, warna, dan suara atau musik.
bersifat interaktif. Isinya berupa materi pembelajaran, membaca dan menulis bahasa Indonesia SMA kelas 10 semester 2, khususnya berkenaan dengan kompetensi, merangkum tabel, dan menulis paragraf argumentatif berdasarkan tabel. Kualitatif komponen pembelajaran media menurut pakar pembelajaran bahasa dalam tahap 1 sangat baik dengan rata hitung sebesar 4,35, dalam tahap 2 sangat baik dengan rata hitung sebesar 4,66, media layak dipergunakan. Kualitas tampilan dan penyajian media menurut pakar, media dalam tahap 1 baik dengan rata hitung sebesar 3,7, dalam tahap 2 baik dengan rata hitung sebesar 4,04. Media layak dipergunakan. Nah, kualitas komponen pembelajaran media menurut pemangku pengguna dalam tahap 1, baik dengan rata hitung sebesar 3,46, dalam tahap 2, baik dengan rata hitung sebesar 4,06, media layak dipergunakan. Kualitas media menurut siswa dalam uji coba kelompok kecil, baik dengan rata hitung sebesar 4,05, dalam uji coba kelompok besar, baik dengan rata hitung sebesar 3,84. Media layak dipergunakan. Makromedia Flash merupakan gabungan teknologi audiovisual seperti teks, gambar, sound, animasi, dan lain, sehingga dapat menghasilkan presentasi berbasis multimedia yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Penerapan media flash dipandang mampu membantu untuk mencegah terjadinya miscommunication atau kegagalan dalam proses komunikasi. Karena itu, penggunaan makromedia flash dalam pembelajaran membaca dan menulis bahasa Indonesia cocok digunakan selain pembelajarannya lebih menarik. Makromedia flash juga dapat meningkatkan keaktifan dan kreatifan siswa dalam belajar. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan penjelasan tersebut, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.